Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 40. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di malam hari di ruang belajar SMA Haja, Razor menanyakan kepada Myung Seok Jin anak tahun ketiga yang menjadi peringkat pertama tentang bisakah dia membantunya belajar, namun Myung Seok tidak bisa melakukannya dengan alasan karena ia bahkan hampir tidak punya waktu untuk belajar sendiri. Ia mengungkapkan kalau ia sangat mengagumi semangat belajar Razor, tapi ia tidak ingin mengacaukan nilainya sendiri. Merasa tak nyaman karena Razor terus memandanginya, Myung Seok pun mulai menuliskan beberapa soal untuk melihat sejauh mana tingkat kemampuan Razor. Ia memberitahukan kalau ia akan menuliskan soal matematika sederhana dan jika Razor tidak bisa menyelesaikan ini maka dipastikan dia sudah tidak ada harapan. Setelah menyelesaikan soalnya Razor pun mulai mengerjakannya dengan seksama dan mulai berpikir keras, namun baru mulai saja ia sudah protes tentang simbol aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan dan perkalian. Ia ingin mengerjakan penambahan dulu namun Myung Seok memintanya untuk mengerjakan perkalian lebih dulu karena begitulah urutannya. Sontak Razor berteriak sambil mengumpat mengatakan mengapa ia harus menyelesaikan perkalian ini, hidupnya hanyalah aliran minus yang konstan. Razor pun semakin menjadi di mana ia mulai merengek sambil memegang kepala buntunya. Ia terus berteriak sambil mengatakan kalau ia sangat menolak perkalian. Myung Seok yang melihatnya ia pun memasang ekspresi kesal dan bergumam menyebut Razor dasar sialan. Ia bertanya-tanya apakah mungkin sedari awal ia memang yang salah karena telah memulai semua ini. Tak lama Razor pun mulai berhenti merengek dan mengatakan kepada Myung Seok kalau dia memang guru yang mengerikan jadi ia akan meminta bantuan saja kepada Jong Sanwon. Sontak Myung Seok memegang bahu Razor dan memintanya untuk tidak melakukannya, di mana ini membuat Razor bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan serius Myung Seok meminta Razor untuk membiarkan Jong Sanwon sendirian, karena sepertinya saat ini dia benar-benar banyak pikiran sekarang. Sementara itu di ruang belajar anak kelas 2, Jones meminta Park Chadol untuk membantunya belajar karena kelas sastranya sangat tidak bagus. Park Chadol pun memperlihatkan sebuah puisi dan meminta Jones untuk memberitahunya kira-kira bagaimana perasaan narator saat menulis puisi ini. Tak lama Jones pun mulai menangis terseduh-seduh sambil mengatakan kalau sepertinya orang yang menulis ini sangat kesepian, karena tidak ada yang membenci dan mencintainya. Jones pun semakin menjadi menyebut sang penulis sebagai pria yang malang, di mana Park Chadol yang melihatnya hanya terdiam dan mulai mengerutkan dahinya dengan perasaan kesal, yang pada akhirnya mereka tak belajar apapun karena Jones sibuk menangis dan Park Chadol mencoba menenangkannya. Di kelas lain anak kelas 1 Seng Ho dan Kang Maru malah asik molor dengan bercucuran air liur. Ia pun seketika tersentak sambil mengatakan kalau ia sudah tidak bisa menahannya lagi. Mereka bertiga pun mengendap-endap akan keluar bermain sepak bola. Mereka merasa bersemangat dan merasa kalau pelatih Hong Hak Chul pasti sudah pulang karena hari sudah cukup malam. Namun sontak Hong Hak Chul tiba-tiba muncul dari balik tembok mengagetkan mereka sambil membawa pemukul bisbol. Dengan wajah seramnya ia menyebut mereka dasar anak-anak nakal dan mengatakan kalau ia sudah tahu mereka pasti akan bosan belajar, dan di saat itu terjadi mereka pasti akan keluar untuk bermain. Dengan cepat mereka langsung lari dengan terbirit-birit, mereka bahkan meninggalkan bola mereka sambil berteriak mengatakan itu adalah hantu yang mirip dengan pelatih Hong Hak Chul. Setelah berlari cukup jauh mereka pun mengeluh dan bertanya-tanya mengapa pelatih Hong Hak Chul menjaga mereka sangat ketat daripada latihan. Myung Seok menggerutu sambil mengatakan kalau ia tidak bisa melihat inti dari semua pembelajaran lain kecuali sepak bola. Ia bertanya-tanya apa yang salah dengan pemain sepak bola yang hanya fokus bermain sepak bola. Di waktu yang bersamaan mereka berpapasan dengan 3 pemain lainnya termasuk Lee Min Yong. Mereka kembali bersemangat di mana Kang Maru menanyakan apakah mereka juga ingin pergi keluar dan latihan sepak bola, namun mereka berdua langsung pergi dan sama sekali tak menghiraukan perkataan Kang Maru, di mana ini membuat Kang Maru bertanya-tanya ada apa dengan mereka berdua. Lee Min Yong pun angkat bicara dan meminta Kang Maru agar jangan tersinggung. Lee Min Yong mengungkapkan bahwa mereka jelas membenci Kang Maru sama seperti dia yang dulu. Sambil berjalan pergi Lee Min Yong mengatakan alasannya bahwa mereka hanyalah pemain cadangan jadi wajar saja mereka memendam kebencian. Saat ini mereka hanya sedang putus asa untuk memperbaiki kemampuan mereka.
Entah bagaimana mereka bisa lolos dari penjagaan Hong Hakchul dan saat ini mereka sedang berlatih dengan bebas di lapangan, sambil terus berlatih Lee Min-yong masih saja terus mengingat kejadian masa SMP-nya yang sangat buruk, bayangan tentang kejadian itu terus muncul di kepalanya dan membuatnya menjadi tidak fokus latihan. Tak lama mereka pun berhenti berlatih merasa kelelahan dan frustasi, di waktu yang bersamaan Hong Hakchul tiba-tiba saja muncul menghampiri mereka dan menanyakan apakah mereka sudah merasa muak sekarang, apakah mereka benar-benar frustasi. Hong Hakchul pun meminta mereka bertiga untuk segera masuk dan belajar karena ada waktunya mereka harus belajar juga. Mereka bertiga hanya terdiam sambil memasang ekspresi lemas di mana Hong Hakchul memberitahukan kalau ini semua juga demi kebaikan mereka. Mendengarnya mereka pun mulai bangkit dengan perasaan frustasi. Lee Min-yong mengatakan kalau mereka hanyalah pemain cadangan dan mereka tidak pernah bermain dan hanya selalu duduk di bangku cadangan. Sontak Lee Min-yong berteriak dengan lantang mengatakan kalau Hong Hakchul tidak akan pernah mengerti keadaan mereka tidak akan pernah bermain di pertandingan kecuali mereka berlatih lebih keras dari yang lain. Mereka berdua pun juga mulai angkat bicara dan membenarkan perkataan Lee Min-yong. Mereka mengatakan bahwa sepak bola sangat berarti dan segalanya bagi mereka. Jadi sudah seharusnya saat ini mereka harus berlatih dan bukan belajar di dalam ruangan yang tidak ada tujuannya. Mereka benar-benar sudah sangat frustasi bahkan sampai menanyakan apakah itu salah jika mereka hanya ingin latihan sedikit lebih banyak lagi daripada yang lain. Suasana seketika menjadi hening di mana mereka hanya tertunduk sementara Hong Hakchul memandangi mereka tanpa mengatakan apapun. Tak lama Hong Hakchul mulai angkat bicara dan menanyakan apakah mereka benar-benar ingin bermain sampai segitunya. Mereka membenarkannya dan mengatakan kalau tentu saja karena mereka sangat menyukai sepak bola. Hong Hakchul lalu menanyakan apakah mereka tetap ingin bermain bahkan jika mereka tidak dibayar untuk itu, di mana ini membuat mereka seketika tersentak mendengar pertanyaan itu. Mereka pun terdiam sejenak tanpa mengatakan apapun memikirkan pertanyaan Hong Hakchul. Tak lama Dong Hyeon mulai angkat bicara lebih dulu dan mengatakan dengan perasaan gugup kalau ia tidak ingin melakukannya, ia harus bisa menghasilkan banyak uang karena orang tua dia telah berinvestasi banyak dalam karir sepak bolanya. Mendengarnya Hong Hakchul kembali menanyakan apakah ini alasan mereka bermain sepak bola demi membalas jasa orang tua mereka, ataukah mereka memilih untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sontak mereka pun kembali dibuat terdiam tak bisa menjawabnya. Mereka tahu kalau pertanyaan ini tidak sederhana kelihatannya. Hong Hakchul kembali menanyakan apakah mereka tahu mengapa ia menyuruh mereka untuk belajar selain dari sepak bola. Hong Hakchul sedikit meninggikan suaranya dan menegaskan bahwa mereka ini masih muda dan penuh energi. Jadi mereka pasti berpikir bisa melakukan apapun di usia ideal mereka ini. Hong Hakchul mengatakan mereka bilang kepadanya kalau mereka benar-benar sangat ingin bermain sepak bola, tapi bagaimana jika apa yang mereka benar-benar ingin lakukan sebenarnya bukanlah sepak bola, atau bagaimana jika mereka berakhir dalam situasi di mana mereka ingin bermain sepak bola tapi tidak bisa lagi. Di akhir Hong Hakchul menegaskan jika hal itu terjadi ia ingin mereka memiliki banyak pilihan yang mungkin tersedia untuk mereka, dan itulah mengapa ia sangat menekankan menyuruh mereka untuk belajar hal lain. Memang akan menyenangkan jika semua orang bisa menjadi pemain sepak bola, tapi bukan itu poin utamanya. Setelah memberi nasihat hidup kepada mereka Hong Hakchul pun meminta mereka untuk memikirkannya dengan baik-baik perkataannya ini, karena masa muda yang membara hanya sekali jadi mereka harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sebagai orang tua yang sudah hidup hampir 40 tahun dan berkepala dingin hanya ini yang bisa ia katakan kepada mereka dan sisanya tergantung dengan keputusan mereka. Setelah kembali ke ruangannya Hong Hakchul menanyakan kepada Park Kim Dong apakah Sung Siwo tidak hadir lagi hari ini. Park Kim Dong mengiyakannya dan mengatakan kalau Sung Siwo belum ada kelihatan sejak pertandingan terakhir mereka. Hong Hakchul pun mulai merasa geram dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan bocah itu. Di waktu yang bersamaan Jong Sanwon tiba-tiba saja datang menegur Hong Hakchul sambil mengatakan kalau ada sesuatu yang harus ia katakan. Jong Sanwon menundukkan kepalanya dan dengan suara sedikit pelan memberitahu Hong Hakchul kalau ia berpikir ia harus berhenti bermain sepak bola. Mendengarnya Hong Hakchul menghela nafas dan menanyakan apakah keputusannya ini benar-benar sudah bulat. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Sung Siwo yang saat ini sedang berada di dalam sebuah mobil yang entah apa yang ingin dia lakukan. Supir pribadinya menanyakan apakah Sung Siwo tidak akan pergi ke sekolah lagi hari ini. Sung Siwo tak menjawabnya dan hanya menanyakan apakah visanya masih belum jadi. Supirnya mengatakan kalau sepertinya pengerjaannya sedikit lebih lambat jadi mereka harus menunggu beberapa hari lagi. Mendengarnya Sung Siwo sedikit menggerutu dan meminta supirnya untuk membawanya pergi ke lapangan latihan pribadinya.
Kembali ke Jong Sanwon, entah apa yang terjadi dengan pembicaraannya dengan Hong Hak-chul, namun saat ini ia terlihat sedang belajar sendiri. Tak lama hidungnya mulai berdarah yang sepertinya ia terlalu memaksakan dirinya. Ia mengusap hidungnya sambil mengatakan kalau sepertinya ia mimisan karena terlalu banyak belajar. Tak lama entah dari mana Myong Seok tiba-tiba saja muncul dan memberikan sapu tangannya. Sambil tersenyum tipis Myong Seok menanyakan kenapa dia tidak beristirahat saja sebentar. Sontak Jong Sanwon menatap ke arah Myong Seok dan menanyakan apakah dia akan beristirahat juga. Mereka pun akhirnya memutuskan sedikit bersantai di luar di mana Myong Seok menanyakan apakah sekarang dia benar-benar telah keluar dari klub sepak bola. Mendengarnya Jong Sanwon sedikit terkejut dan menanyakan bagaimana dia mengetahuinya. Myong Seok tak mengatakan apapun dan hanya melirik ke tempat sampah di mana semua perlengkapan bola Jong Sanwon sudah berada di sana. Jong Sanwon menatap ke depan sambil mengatakan bahwa waktunya sudah habis dan ini waktunya untuk fokus pada studinya karena sepak bola hanyalah hobinya. Mendengarnya Myong Seok tak memberikan komentar sama sekali dan hanya diam mendengar Jong Sanwon berbicara. Jong Sanwon lalu menoleh sambil tersenyum lebar memberitahu Myong Seok kalau ia adalah putra dari seorang profesor jadi ia sangat diharapkan untuk belajar. Jong Sanwon lalu tiba-tiba mulai merenung dan mengungkapkan bahwa orang tuanya punya harapan yang tinggi darinya. Myong Seok dengan sedikit cemas lalu menanyakan bagaimana dengan sepak bola, bukankah dia bagus dalam hal itu? Jong Sanwon sedikit merenung dan tak mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan. Ia lalu mulai kembali angkat bicara dan menjawabnya kalau ia bisa masuk ke sekolah impiannya, maka sepak bola akan menjadi hobi yang bagus, tapi jika tidak maka sepak bola sepertinya hanya akan menghancurkan hidupnya. Setelah bercerita panjang lebar mereka pun memutuskan pulang. Di jalan Jong Sanwon menanyakan bukankah Myong Seok memiliki seorang adik di klub sepak bola. Myong Seok membenarkannya dan memberitahukan bahwa nama adiknya adalah Seungnam dan merupakan anak tahun pertama. Myong Seok mengatakan kalau ia tidak pernah melihat adiknya tampil di lapangan jadi sepertinya adiknya tidak punya harapan dalam sepak bola. Jong Sanwon menyangkalnya dengan mengatakan kalau menurutnya tidak seperti itu. Keesokan harinya di lapangan sepak bola, Park Kim Dong mengumpulkan semua anak-anak dan memberitahukan bahwa hari ini mereka akan membagi pemain utama dan cadangan untuk latihan. Pemain utama dan pemain cadangan pun ditempatkan di tempat yang berbeda di mana terlihat kondisi pemain cadangan semakin suram. Orang ini adalah adik Myong Seok bernama Seungnam yang diceritakan Myong Seok semalam. Dia selama ini belum terlihat karena dia selalu menjadi pemain cadangan. Tak lama Park Kim Dong memanggilnya dan memintanya untuk segera menghadap kepada pelatih Hong Hak-chul. Ia tampak terkejut karena ini pertama kalinya ia dipanggil dan dilirik. Dan ternyata mereka bertiga termasuk Dong Hyeon diminta untuk bermain sebagai bek tengah di mana Razor akan menjadi bos yang mengawasi mereka. Selanjutnya dengan berat hati Hong Hak-chul memberitahu mereka semua bahwa Jong Sanwon telah memutuskan untuk keluar dari klub dan berhenti bermain sepak bola. Mendengarnya mereka semua terkejut dan tak menyangka kalau Jong Sanwon akan keluar padahal dia sudah bermain cukup lama. Tapi sebagai gantinya Hong Hak-chul memberitahukan kalau mereka akan memilih satu lagi pemain bek tengah, dan orang itu adalah Jones di mana ini membuat Jones benar-benar dibuat tercengang mendengarnya. Selain itu ia masih belum terima Jong Sanwon berhenti dan bagaimana ia harus memikul beban ini menggantikannya. Hong Hak-chul lalu merangkul Jones dan memintanya untuk percaya diri dengan kemampuannya. Hong Hak-chul juga memberitahukan kepada semua pemain bahwa pelatih lain akan datang besok untuk mengajari mereka tentang cara bertahan yang baik. Ia juga akan memilih pemain cadangan jadi sebaiknya mereka memberikan yang terbaik. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.